kita kembali lagi bertemu dengan kita. Loh, kita berdua. Kita kembali bertemu dengan kita. Loh, kok bingung? Kita kembali bertemu. Betul sekali. Kali ini dalam tema History of Music. Ya, kita akan nggak bohongan, kita akan terus dalam arti terus mengupdate kan. Dan tema hari ini adalah History of Music. Betul. Yang kita bahas hari ini gantian. Wah, setelah kemarin K-pop, terus kita sekarang betul. Metal. Ini genre Wah, metal banget. Metal banget pokoknya. Metallica. Aku medut. Apa itu? Metal dangdut ya. Aku Jadi yang kita bahas sekarang adalah Metallica. Jadi Metallica itu adalah band asal Los Angeles ya, Amerika Serikat. Jadi sebelum bernama Metallica, band ini tuh namanya The Young of Metal Attack. Wow. Namanya panjang ya ternyata. Namanya panjang. Terus sekarang kok Metallica? Jadi nama Metallica sendiri itu diusulkan oleh sang drummer Lars. Siapa nama drummernya? Lars. Susah banget. Wah, Lars Ulrich. Lars Ulrich. Dan resmi berdiri tahun 1981. Ini tanggalnya aku tahu. 28 Oktober. Ini berarti kalau hari ini sudah berumur tahun berapa ya? Sudah berumur berapa ya? Kalau 81 sekarang 2000. Berarti sekitaran 41 tahun ya. Legend banget ya. 41 tahun. Luar biasa loh. Keren, tetap akhirnya. Jadi Metallica ini mengusung genre thrash metal. Thrash metal ya. Dan juga merilis single yang pertama yang berjudul Hit the Light dengan formasi awal. Iya, masih formasi awal dulu kan. James Hetfield. Yang gitar itu James Hetfield. Gitar dan vokal. Gitar dan vokal. Dia dari merangkap dari gitar sama vokal. Terus yang drum itu yang nama tadi apa? Lars Ulrich. Nah, sing angel tak kene kowe wae lho, wong angel tenan kok bahasa Inggris kok. Nah, kene sekolahi basa Jawa. Lars Ulrich yang pegang drum Wah, ya. keren drum-drumnya. Terus ada Lloyd Grant. Itu gitar juga. Gitarnya 2 ya berarti. Gitar 2, tapi kan satunya kan dia merangkap vokal. Vokal ya. Kemudian yang ini kan Lloyd Grant kan gitar utama. Gitar melodi. Gitar 1. Terus yang terakhir ada Ron McGovney. Bass dia. Bagus, keren. Wah, ini masalah 81 tuh ngalami ya berarti. Wah, ngalamin no. Itu kan satu umuran dengan aku. Oh iya. Nah, akhirnya tua no. Tapi kan aku tua terus nom. Rasa tua malah. Aku lahirku tua. Oh, awet muda berarti ya. Terus formasi awal terjadi perpecahan no. Kenapa tuh? Ya, karena Grant dan Ron McGovney itu keluar. Berarti nggak tahu permasalahannya apa, nggak tahu ya. Nanti kita bahas karena ini adalah histori. Kemudian masuk Dave Mustaine yang menggantikan posisinya Lion Grant dan Cliff Burton masuk menggantikan Ron susah banget. Terus yo ado sisan yo motone. Wis sing motone selapati cetha ya. Minus enggak apa-apa. Ini demi teman-teman yang nonton History of Music ya, biar tahu gitu. Dan formasi kedua itu juga menghasilkan album gitu. Itu demo albumnya yang berjudul No Life Till Leader. Dan demo inilah yang mengantarkan Metallica mendapatkan perhatian di kalangan scene musik metal. Jadi ini mulai naik ya. Wah, keren pokoknya. Terus tapi sayang di tahun 1983 James Hetfield dan juga Dave Mustaine terlibat perseteruan. Hingga akhirnya Dave keluar dan mendirikan band sendiri yang bernama Megadeth. Dan Megadeth ya sekarang juga Megadeth masih ya? Legend juga. Wah. Ya. Metallica bagus. Satu metal kecil tapi. Ini. Masih bersama saya metal kecil. Lucu ya metal kecil. Untuk menggantikan posisi lead gitar yang kosong. Metallica merekrut siapa no?
Mereka siapa? Kirk Hammett. Kirk Hammett, gitaris band metal Exodus yang merupakan murid dari Joy Satriani. Wah, keren nih Joy Satriani, keren banget, aku banget nih Joy Satriani. Ngefans ya sama. Ya, sangat. Dan terakhir tolelot. Kok bakpao Mega Jaya? Tapi tetap kalah sama itu tolelot. Itu anak kecil langsung lari. Bu, ya. Dek, lari kena tolelot. Nah, setelah formasi berganti lagi itu, keluar album studio pertama Metallica yang bertitle Kill 'Em All di tahun 1983. Jadi jeda 2 tahun. Jeda 2 tahun ya. Melahirkan lagu hitsnya itu yang pertama ada Hits The Lights, yang kedua ada The Four Horsemen, terus ada Whiplash dan juga Six and Destroy. Keren ya. Dan kalau tidak salah kemudian di tahun 1984 jeda 3 tahun merilis album juga yang kedua ya. Judulnya itu ada Ride the Lightning yang menghasilkan lagu-lagu hits juga. Pokoknya mereka kalau ngeluarin album pasti lagunya hits semua. Yang pertama itu ada For Whom the Bell Tolls. Terus ada Fade to Black, ada Creeping Dead, dan juga The Call of Cthulhu. Padahal dulu hafal banget loh. Bareng saat ini aku setengah tapi waktunya akan mepet, nanti nggak bisa aku harus membahas satu-satu lagunya kan ya gitu ya. Mau menyanyikan aku sebetulnya. Mau menyanyikan karena begitu kamu bilang tadi judul lagu aku langsung teringat gitu. Nostalgia ya. Teringat, ini lagunya yang ini. Tapi karena waktu nanti kan ditunggu teman-teman, saya nggak nyanyi. Betul. Terus aja ya. Di album Read yang di album Read the Lightning itu masuk chart Billboard Top 200 dan membuat Metallica mulai diperhitungkan di kancah musik internasional. Wow, keren. Itu sangat perjuangan yang sangat memberikan. Wah, keren. Ini Metallica jangan dibilang ini gak ada lawan ya. Ada lawan. Terus aku kok terdengar Metallica itu langsung rambutku langsung ngerembak gitu. Langsung gitarnya kualik. Tapi temanku yang ada langsung gitarnya malah tadi koplo. Kemudian di tahun 1986 jeda berapa ya? 5 tahun juga merilis album. Merilis album terus ya, yang berjudul Master of Puppets. Yang menghasilkan lagu hits. Yang pertama itu ada Battery, lalu Master of Puppets dan juga Damage In. Jadi 3 lagu ini lagu hits ya di tahun 86. Itu. Wah, keren banget. Dan album Master of Puppets juga masuk chart Billboard dan meraih platinum dalam penjualan. Ya kan? Ini yang aku suka ini loh. Kenapa lo suka? Ya enak aja. Wow, begitu keluar dulu masih kaset. Aku langsung beli. Ya? Itu komplit tahun berapa itu? Ya semenjak pokoknya 81 keluar album yang pertama itu masih formasi lama itu aku sudah punya kasetnya. Ngoleksi ya berarti? Aku metal banget loh. Metal meskipun metal kecil aku metal banget gitu loh. Jiwa metal mendarah daging. Dan terus itu platinum itu sertifikasi rekaman musik yang menandakan album itu terjual 1 juta kopi. Wow, keren 1 juta kopi. Sertifikasi ya karena menjual lebih dari 1 juta kopi. Dan juga tahun 1980 musibah terjadi Wah, kalian. Ini musibah. Jadi terjadi kecelakaan. Terjadi kecelakaan bus yang ditumpangi para personil Metallica kecelakaan saat dalam perjalanan tur dan menewaskan sang basis Cliff Burton ya. Wah, itu Rest in peace. Aku merasa kehilangan juga. Apalagi temanku yang basis itu juga merasa kehilangan. Karena saking ngefansnya ya. Karena yang referensinya dia tuh ngebahas itu ya itu. Cliff Burton ya. Cliff Burton. Semoga tenang. Sudah tidak melihat skillnya aja, dia sudah melihat fotonya udah mainannya bass itu bagus banget. Lepas setir dia. Ngebasnya itu lepas setir ya. Gimana lepas setir? Ya lepas setir gini. Enggak disentuh sama sekali. Enggak sentuh sama sekali. Gitu. Ya gitu ya. Walaupun tengah berduka, Metallica
harus secepatnya mencari bassist pengganti. Siapakah pengganti? Penggantinya itu adalah Jason Newsted yang terpilih sebagai bassist Baru Metallica. Dan tahun 1988 dengan basis baru Metallica merilis album And Justice for All dengan lagu hit. Yang pertama ada Black Nerd. Nah, Black Nerd. Terus ada One. Terus ada Harvester of Sorrow dan Tries A. Dan untuk pertama kalinya Metallica membuat musik video di lagu One yang sukses menjadi nomor 1 di MTV. Wow, dulu keren banget, aku suka MTV, kangen-kangen banget dengan MTV. Benar. Terus di tahun 1991 ya, Metallica kembali merilis album yang berjudul Metallica. Yang lebih dikenal dengan sebutan Black Album. Jadi Black Album ini isinya ada Enter Sandman, ada Sambat. Set But True. Oh, tak kira sambat. Bener-bener sambat. Metallica sambat ya. Terus ada The Unforgiven. Oh iya, bagus banget Unforgiven. Tahu lagunya? Wah, tahu. Tapi nanti durasi. Oh, iya. Nanti aja pas nanti aja ya. Nanti aku coba suka banget ini pas album ini juga. Iya, karena Black Album itu menjadi album paling laris Metallica dan menjadi nomor 1 di 8 negara Amerika dan juga Eropa, dan serta meraih penghargaan Grammy Award 2 tahun berturut-turut. Wah. Karena aku memang kan bener ngomong kalau enak banget tuh pas album itu. Bener, gak salah. Suka banget aku pas Metallica, ya. Waktu di album itu aku juga beli juga kasetnya juga. Beli juga masih ada kaset? Masih ada Oke. Meskipun ini sudah nggak hit kan kaset-kaset, tapi aku sudah masih mengoleksi kaset-kasetnya kan. Ini kalau di rumah, aku pajang banyak. Terus di tahun 1996 Metallica merilis album lagi yang berjudul Load. Itu juga Black Album juga. Oh, Black Album juga. Iya. Dengan lagu hitsnya ada Until It Sleep dan juga Hero of the Day. Jadi mereka tuh aktif merilis album ya. Itu kan yang merilis album Reload. Iya, di tahun 1997 merilis album lagi berjudul Reload dengan lagu hitnya ada Fuel dan juga The Memory Remains. Wah, karya-karya sangat banyak. Dan juga masih di tahun 2003 merilis album juga Saint Anger dengan lagu hitnya ada Frantic, ada Saint Anger dan juga Some Kind of Monster. Ini sebuah referensi untuk kita terus bersemangat membuat sebuah album ini. Karena fansnya juga jadi kalau teman-teman yang penyuka atau ya buat referensi, jangan putus asa terus. Walaupun ada ya biasalah perpecahan Tuhan biasa di dalam sebuah grup, tapi tetap harus itu ya membuat karya. Iya, harus tetap membuat karya, dan kalaupun itu adalah satu bendera ya kita harus mempertahankan bendera itu sendiri ya. Ya kalau cekcok sih biasa, tapi ya jangan sampai masuknya itu perdebatan hal yang biasa, mungkin pengkaryaan, mungkin tentang masalah-masalah pribadi. Tapi yang terpenting harus tetap berkarya. Betul, tepat. Dan album setelah yang tadi lagu-lagu hitnya menjadi album terakhir bagi basis Jason Newsted. Sang basis mengundurkan diri karena berselisih dengan James Hetfield, sang frontman Metallica yang jadi gitar vokal dia. Terus untuk mengisi kekosongan, posisi bassnya Metallica itu mengadakan audisi dan terpilihlah Robert Trujillo sebagai basis baru. Jadi Robert Trujillo merupakan mantan basis penyanyi legendaris sebenarnya Ozzy Osbourne, Black Sabbath. Iya, bersama Robert Trujillo ini di tahun 2008 Metallica merilis album Dead Magnetic. Iya, Magnetic. Jadi album ini mendapat banyak pujian karena di album ini seperti gabungan antara album Master of makanya kan dan juga Black Album. Ya, ada dua nyawa kan akhirnya kan. Tapi itu juga lagunya bagus banget ini. Kalau nggak salah The Day That Never Come. Dan juga All Nightmare Long. Nah, itu bagus banget karena penggabungan antara dua nyawa itu kan akhirnya menjadi satu lagu yang hit. Ini bagus ini yang dua lagu. Nah, album Dead Magnetic mendapat 2 penghargaan Grammy Award kategori Best Metal Performance dan juga kategori Best Recording Package.
Tahun 2016 masih 2016 loh. Dia masih Metallica ini masih aktif ya. Aktif, masih membuat karya. Yang berjudul Dan album bertitel Hardware to Self Destruct. Dan dengan lagu hitnya Itu ada Hardware, ada Atlas Rizal, ada Now the We're Dead, dan juga Mode into Flame. Oke teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang sedang menonton kita, itu tadi history. Ini banyak histori dari sejarahnya band yang sangat legend. Sangat legend di tahun 81, yaitu Metallica. Jadi biar teman-teman tahu ya, generasi sekarang. Bukan hanya lagunya atau liriknya, tapi sejarah pembuatan lagunya juga harus tahu. Makanya kita berada di sini untuk mengatakan informasi-informasi tentang sejarah Metallica, musik ataupun yang tadi kita bahas adalah sejarahnya Metallica, grup metal. Metallica. Oke. Nanti kita akan kembali lagi, makanya tetap pantengin terus. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi ya, biar nggak ketinggalan update-update terbaru, histori-histori terbaru dari kita berdua. Karena kita akan tetap menemani kalian untuk update musik sekitar musik pokoknya ya. Pokoknya nggak jauh-jauh dari musik ya.